Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratul Yunita, NIM 4235475. Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Mata kuliah Ulumul Hadis. Dosen pengampu Dr. Saripudin, MPDI. Asal kampus dari Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan hadis, baik dari segi diterima atau ditolaknya hadis. Ini disebut dengan ilmu mustalah hadis atau bagian dari ulumul hadis. Nah, ilmu mustalah hadis ini adalah ilmu yang mempelajari aturan atau standar untuk menilai hadis. Dilihat dari yang pertama ada sanad, yakni rantai parawi atau siapa saja yang meriwayatkannya. Nah, yang kedua ada matan, adalah isi atau teks hadisnya. Dari situ bisa ditentukan apakah hadis itu yang pertama sahih, yakni kuat dan bisa diterima. Yang kedua hasan, baik dan bisa diterima. Nah, yang ketiga ada daif atau lemah dan biasanya tidak dijadikan dasar hukum. Berikutnya ada hadis. Nah, di poin pertama ada secara bahasa. Hadis berarti perkataan, pembicaraan, berita atau sesuatu yang baru. Nah, yang kedua ada secara istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad berupa. Yang pertama ada perkataan, yakni qauliyah. Yang kedua ada perbuatan, fi'liyah. Yang ketiga ada ketetapan atau persetujuan, yakni takririyah. Nah, yang keempat ada sifat-sifat Nabi, yakni akhlak maupun fisik. Nah, jadi intinya hadis itu semua ucapan atau tindakan, persetujuan dan sifat Nabi yang jadi pedoman umat Islam setelah Al-Quran. Berikutnya ada ulumul hadis. Nah, ilmu yang mempelajari segala hal tentang Nabi Muhammad yang dipelajari dalam ulumul hadis, antara lain yang pertama ada cara periwayatan hadis disampaikan seperti lafaz, hadatsana, akbarona, dan lain-lain. Nah, yang kedua keadaan para perawi. Nah, ini mengkaji kejujuran, hafalan, dan kepribadian perawi. Nah, yakni contohnya ilmu jar wa ta'dil. Yang ketiga ada kualitas hadis, sahih yakni kuat, hasan yakni baik, dan daif yakni lemah. Nah, yang keempat ada sanad dan matan hadis. Nah, sanad ini berarti tadi rantai perawi, sedangkan matan adalah isi teks hadis. Jadi intinya ulumul hadis itu ilmu lengkap untuk meneliti, memahami, dan menilai hadis apakah bisa diterima atau tidak. Nah, baiklah, berikutnya kita akan membahas kaidah-kaidah penilaian matan hadis. Nah, yang poin pertama ada tidak bertentangan dengan Al-Quran. Nah, ini artinya adalah hadis tidak boleh melawan ajaran Al-Quran. Nah, yang kedua tidak bertentangan dengan hadis sahih yang lebih kuat. Nah, ini kalau bertabrakan dengan hadis yang lebih kuat, maka perlu diteliti lagi. Yang ketiga, tidak masuk akal atau melawan fakta-fakta yang sudah jelas kebenarannya. Nah, yang kelima ada tidak mengandung
menjaga kemurnian ajaran Islam. Nah, ini agar ajaran Islam tetap asli dan tidak tercampur riwayat yang salah. Nah, yang keempat ada memahami hadis dengan benar. Nah, ini agar tidak salah tafsir atau salah pemahaman isi hadis. Nah, yang kelima ada meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara cepat. Nah, ini supaya mencontoh nada berdasarkan hadis yang benar dan kuat. Nah, yang keenam ada menumbuhkan sikap ilmiah, dan kehati-hatian ini dapat melatih untuk kita lebih teliti, kritis, dan tidak asal percaya pada suatu riwayat. Nah, yang ketujuh ada penguatan dasar pengembalian hukum Islam, karena hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Berikutnya ada kedudukan ulumul hadis dalam ilmu syariat. Nah, yang pertama ada sebagai ilmu penjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjaga kemurnian hadis dari riwayat palsu atau lemah. Nah, yang kedua ada sebagai ilmu penentu validitas hadis, menentukan apakah hadis itu sahih, hasan, atau dhaif. Yang ketiga, sebagai ilmu pendukung sumber hukum Islam, karena hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Nah, yang keempat, sebagai dasar ilmu fikih dan uslul fikih. Fikih butuh hadis yang valid untuk menetapkan hukum. Nah, yang kelima, sebagai ilmu pokok dalam studi keislaman, menjadi bagian penting dalam kajian ilmu-ilmu Islam. Nah, yang keenam, sebagai sarana memahami sunnah secara benar, agar tidak salah dalam memahami dan mengamalkan ajaran Nabi. Nah, jadi intinya ulumul hadis punya peran penting sekali dalam menjaga dan memahami ajaran Islam dengan benar. Pergi ke kebun memetik delima, singgah sebentar membeli kurma. Cukup sekian penyampaian saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.